Jadi kalau disebutkan makanan, minuman, pakaian itu hanya sebuah gambaran supaya kita sedikit nyambung nalarnya tentang masalah kenikmatan itu. Karena kalau kemudian tidak disebutkan itu dengan gambaran tidak pernah dilihat, tidak pernah didengar, tidak pernah terlintas, lalu tidak ada gambaran, apa yang mau digambarkan? Sehingga kemudian kata beliau, gambaran-gambaran itu hanya untuk menunjukkan supaya pikiran kita sedikit nyambung tentang kenikmatan surga itu. Jelaskan dengan tasnim itu adalah minuman terbaik penghuni surga, nanti akan diperuntukkan orang-orang yang al-muqarrabun, ashabul yamin. Jadi orang-orang yang dekat dengan Allah itu akan dapat minuman yang kemudian juga disebutkan minuman di surga itu minuman khamr. Jadi dengan membawa gelas, cerek dan minuman yang diambil dari air yang mengalir, mereka tidak pusing dan tidak pula mabuk. Jadi disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW, orang-orang yang minum khamr di dunia maka dia tidak akan merasakan khamr di akhirat, dia tidak akan masuk surga. Walakin laisa hunaka tariq aqrabu wa afdalu wa asra minal amal ala rohati sahsi. Tapi beliau sebutkan bahwa jalan yang paling dekat, paling utama dan paling cepat untuk menuju Allah itu adalah membuat nyaman dan membuat senang orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Jemaah kuliah subuh yang dirahmati Allah, kelanjutan eskatologi tentang surga ini akan kita bahas kesempatan kali ini mengenai berbagai macam kenikmatan-kenikmatan dan gambaran-gambaran kenikmatan yang digambarkan oleh nas-nas Quran maupun hadis. Dan puncak kenikmatan surga nanti itu adalah bisa melihat Allah Azza wa Jalla. Itulah puncak kenikmatan ketika nanti berada di surga. Jemaah yang dirahmati Allah, pertama kita akan bahas tentang ciri atau sifat ahli surga, mereka yang masuk surga itu. Dalam Musnad At-Tirmizi itu Rasulullah SAW bersabda, yadkhulu ahlul jannah al-jannah jurdan murdan mukahhalina abna'u salasina au salasi wa salasina sana. Ahli surga itu akan masuk surga dalam keadaan mulus, tampan, bercelak, berusia sekitar 30 atau 33 tahun. Jadi yang menjadi penghuni surga itu orangnya dalam keadaan ganteng-ganteng, tampan, mulus. Kalau yang perempuan begitu juga, cantik, dalam keadaan yang luar biasa, dan umurnya adalah umur yang paling bagus dan indah, sekitar 30 atau 33 tahun. Oleh karena itu Rasulullah pernah bercanda ketika ada seorang nenek yang bertanya, apakah saya bisa masuk surga ya Rasulullah? Lalu kemudian Rasulullah menjawab, di surga tidak ada nenek-nenek, gitu kan. Sehingga kemudian nenek-nenek itu menjadi sedih. Dia dikira kemudian tidak masuk surga, tidak bisa masuk surga. Ternyata oleh Rasulullah SAW dicandain bahwa nanti di surga tidak ada nenek-nenek, karena memang yang masuk surga nanti laki atau perempuan di usia 30-33 tahun. Itu posisi usia yang paling imut-imutnya, ganteng-gantengnya, tampan-tampannya, cantik-cantiknya, ya, mulus semuanya seperti itu. Itu yang digambarkan oleh Rasulullah SAW.
Tetapi pelajaran penting yang disampaikan oleh Rasulullah SAW mengenai masalah ini adalah khairu sababikum man tasabbaha bikuhulikum wa syarru kuhulikum man tasabbaha bisababikum. Itu di Syu'abul Iman ya. Sekedar pelajaran bahwa sebaik-baik anak muda itu adalah anak muda yang mau meniru ciri sifat orang yang sudah tua. Tetapi sejelek-jelek orang tua adalah yang meniru perilakunya seperti anak-anak atau masih remaja gitu. Itu peringatan Rasulullah SAW. Jadi anak muda yang bagus itu yang niru sifatnya orang tua. Bagaimana? Jamaah di sini banyakan orang yang sudah sepuh tua. Jadi kalau ada anak-anak remaja yang masih ke masjid itu bagus. Seperti orang tua sudah ingat pada Allah luar biasa. Jadi tidak menunggu tua. Itulah sebaik-baik anak muda. Sudah karakternya berpengalaman, arif, tenang gitu. Dia padahal anak muda. Itu sebaik-baik anak muda. Sebaliknya, sejelek-jelek orang tua adalah orang tua yang kelakuannya masih seperti anak muda, lupa gitu bahwa sudah tua gitu kan, ikut seperti anak-anak muda, bergaya anak muda dan sebagainya dalam konteks perilaku. Nah, sifat ahli surga yang pertama adalah bagus, tampan dan di usia 30-33 tahun. Yang kedua, Rasulullah SAW sampaikan, akhlaquhum ala khulqin rajulin wahidin ala suratin abihim Adam situna dira'an fis sama. Akhlak mereka sama seperti akhlak satu orang dalam rupa bapak mereka Adam, tinggi mereka 60 hasta. Hadis riwayat Muslim. Jadi kalau sudah di surga itu nanti seperti Nabi Adam semuanya. Jadi modelnya, karakternya itu tingginya tinggi semuanya. Jadi kalau di dalam sejarah manusia itu kan dulu besar, lalu kemudian terus kecil. Cuma yang beda itu otaknya. Dulu ketika masih besar itu otaknya biasa, tidak terlalu pinter gitu. Lama-lama badannya semakin kecil tetapi otaknya semakin pintar. Lah nanti pada saat kemudian sudah masuk surga digambarkan itu dengan gambaran yang 60 hasta, jadi tinggi-tinggi semua dalam keadaan rupa dan bentuk yang ganteng tadi itu dan cantik itu, lalu kemudian dalam bentuk struktur tubuh yang tinggi seperti awalnya dulu. Dan akhlaknya sama, artinya tidak ada kebencian, tidak ada kedendaman. Di sana kalau sudah masuk surga semuanya sama, akhlaknya itu sama, karakternya sama. Tidak ada seperti di dunia ini yang macam-macam karakter itu. Kemudian yang berikutnya adalah Rasulullah SAW sampaikan, ya'kulu ahlul jannah wa yasrabuna wa la yamtakhituna wa la yatagawwatuna wa la yabuluna walakin ta'amuhum dhaka jusha karihil mis yulhamuna at-tasbih kama yulhauna an-nafasa. Rawahu Muslim. Nanti penghuni surga itu makan, minum, tetapi mereka tidak mengeluarkan ingus, tidak mengeluarkan air besar, tidak mengeluarkan air kecil, tapi makanan mereka itu menjadi sendawa seperti bau minyak kasturi, atau dalam riwayat lain itu menjadi keringat. Mereka diberi ilham bertasbih seperti diberi ilham bernafas. Jadi hal-hal jelek di surga itu sudah tidak ada. Ya, buang ingus, lalu kemudian BAB, itu sudah tidak ada, buang air kecil. Semua makanan minuman yang dimakan oleh penghuni surga atau ahli surga itu keluarnya melalui keringat, dan keringat itu pun dengan keringat yang baunya harum, seperti juga keluar dengan sendawa. Jadi cuma dengan adregep gitu. Tapi itu sudah keluar dan itu dengan bau yang sangat harum. Tidak ada lagi hal-hal yang menjijikkan atau hal-hal yang tidak baik. Semuanya sesuatu yang baik kalau sudah di surga itu. Rasulullah SAW juga bersabda, an-naumu akhul maut wa ahlul jannah la yanamuna. Tidur itu adalah saudaranya mati
dan penghuni surga itu tidak tidur. Jadi di sana sudah tidak tidur. Jadi merasakan kenikmatan, terus senang, terus nyaman, terus ya, itu yang dirasakan oleh orang yang masuk surga. Jadi dalam konteks tidur ini seperti yang kita pahami bersama bahwa tidur itu bagian dari istirahat buat manusia yang ada di dunia. Dan tidur yang kemudian tidak dianjurkan atau dimakruhkan adalah tidur sehabis salat subuh dan tidur sehabis salat asar. Yang dianjurkan adalah tidur siang atau qailullah yang kita kenal itu. Yang tidur di waktu habis subuh itu adalah akan mengurangi rezeki dan akan mengurangi keberkahan, kesempatan Allah memberikan rezeki itu. Dan yang tidur di waktu setelah atau habis asar itu akan membuat akal kemudian tidak menjadi bagus. Oleh karena itu tidur pun ada waktu-waktu yang terbaik, ada waktu-waktu yang kemudian itu menjadi kebutuhan manusia. Dan di surga nanti penghuni surganya sudah tidak lagi tidur. Kenapa? Karena tidur itu adalah saudaranya mati. Sedangkan di akhirat itu sudah ada keabadian. Tidak ada lagi namanya pingsan, tidak ada lagi yang namanya mati. Yang ada adalah bentuk keabadian. Sehingga kemudian tidur yang merupakan saudara dari kematian itu tidak dilakukan oleh penghuni surga. Rasulullah SAW juga bersabda, yunadi munadin innalakum antasihhu falataskamu abada wa innalakum antahyau falatamutu abada wa innalakum antashibbu falatahramu abada wa innalakum antan'amu falatab'asu abada fadzalika qaulu azza wa jalla wa nudu antilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, penyeru menyampaikan kepada penghuni surga itu, kalian sehat, tidak akan sakit selamanya, kalian akan hidup, tidak akan mati selamanya, kalian akan muda terus, tidak akan tua selamanya, kalian bersenang-senang, tidak akan pernah bosan atau jenuh selamanya. Itulah firman-Nya. Dan diserukan kepada mereka, itulah surga yang diwariskan kepadamu disebabkan apa yang dahulu kamu kerjakan. Insyaallah, inilah kenikmatan-kenikmatan orang yang sudah menjadi penghuni surga. Disebutkan di situ sehat, tidak akan pernah sakit-sakitan. Lalu kemudian hidup, tidak akan pernah mati. Muda terus, tidak akan lagi tua nanti. Lalu kemudian terus bersenang-senang, tidak akan pernah bosan dan jenuh dengan kesenangan kalau sudah masuk surga itu. Itulah kabar gembira yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang kemudian beliau menyampaikan firman Allah Subhanahu wa taala bahwa surga itu akan diwariskan kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh ketika di dunia ini. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'alukal jannah. Jamaah yang dirahmati Allah, kemudian apa makanan dan minuman ahli surga itu? Yang diterangkan oleh Ibnu Qayyim Al-Jauzi itu bahwa gambaran-gambaran nas di dalam Quran maupun hadis tentang makanan, minuman, pakaian dan apapun kenikmatan-kenikmatan di surga itu hanya sebuah gambaran saja, supaya kemudian pikiran kita nyangkut atau pikiran kita nalar. Karena nanti fakta yang sesungguhnya adalah jauh lebih dahsyat, lebih beda, karena tidak pernah dilihat, tidak pernah dipikirkan, bahkan tidak pernah kemudian muncul sedikit pun dari bayangan kita. Itulah kenikmatan surga. Jadi kalau disebutkan makanan, minuman, pakaian itu hanya sebuah gambaran supaya kita sedikit nyambung nalarnya tentang masalah kenikmatan itu. Karena kalau kemudian tidak disebutkan itu dengan gambaran, tidak pernah dilihat, tidak pernah didengar, tidak pernah terlintas, lalu tidak ada gambaran, apa yang mau digambarkan?
Sehingga kemudian kata beliau, gambaran-gambaran itu hanya untuk menunjukkan supaya pikiran kita sedikit nyambung tentang kenikmatan surga itu. Misalnya di dalam Quran surat Al-Waqiah disebutkan di situ ayat 20 sampai 21, wa faqihatim mimma yatakhayyarun wa lahmi tayrim mimma yashtahun, dan buah-buahan apa saja yang mereka pilih serta daging burung apa saja yang mereka inginkan. Jadi kalau di surga itu sudah tinggal metik, sudah tinggal ada keinginan, sudah ada. Ya, disebutkan di situ ada daging-daging burung, ada buah-buahan. Ya. Dan itu semuanya nanti langsung sesuai dengan keinginan kita, langsung ada. Jadi tinggal metik saja. Kenikmatan yang luar biasa. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam Quran surat Al-Haqqah ayat 24, kulu wasrabu hani'am bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Dikatakan kepada mereka, makan sekarang yang puas, minum yang puas, semau kamu, kenikmatan yang ada sebab apa yang telah kamu kerjakan pada hari-hari yang telah lalu. Jadi ini digambarkan juga di beberapa ulama tafsir itu bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan makan kamu sepuasnya, minum sepuasnya, nikmati semua yang ada itu. Itu yang kemudian disampaikan Allah kepada penghuni surga setelah kamu mengerjakan apa yang kamu kerjakan di dunia. Ada ulama tafsir yang menyebutkan bahwa orang yang rajin puasa, orang yang rajin kemudian bisa menahan dirinya untuk tidak makan dan minum di siang hari karena Allah, maka nanti di surga dia akan diperintahkan oleh Allah, disuruh oleh Allah untuk makan minum sepuas-puasnya, karena dulu waktu di dunia dia rajin berpuasa. Disebutkan juga bahwa orang-orang yang sudah ada di surga itu dikelilingi oleh pembantu-pembantu yang masih muda. Yatufu alaihim mildanum mukhalladun biaqwabi wa abarika wa ka'sim min ma'in. Itu dalam Quran surat Al-Waqiah ayat 17 sampai 18. Jadi luar biasa nikmat yang diberikan Allah kepada orang-orang yang sudah ada di surga itu. Dilayani semuanya. Sudah senang-senang aja kerjaannya, dilayani semuanya. Itulah kenikmatan surga yang begitu sangat luar biasa. Begitupun dengan minuman. Kalau tadi kemudian disebutkan makanan-makanan yang luar biasa, di dalam surga itu juga disebutkan minuman-minuman. Ada madu, ada susu, ada air yang nikmat. Yang itu sekali lagi adalah cuma sebuah gambaran nama supaya kita pikirannya nyantol. Walaupun nanti sesungguhnya jauh lebih nikmat, lebih dahsyat dan tidak pernah terpikirkan. Jadi kenikmatan-kenikmatan minuman itu juga diistilahkan dalam Al-Quran itu kafura, zanjabila. Di dalam Quran surat Al-Insan ayat 5 sampai 6 itu. Innal abrara yasrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura aina yasrabu biha ibadullah yufajjiruna tafjira. Sesungguhnya orang-orang yang berbuat baik mereka minum dari gelas yang berisi minuman yang campurannya adalah kafur, yaitu air mata air dalam surga yang darinya hamba-hamba Allah minum, yang mereka dapat mengalirkannya dengan sebaik-baiknya. Itu di dalam Quran surat Al-Insan ayat 5 sampai 6. Jadi ada istilah minuman kafur. Jadi air yang berasal dari air mata di surga itu. Mata air di surga. Di dalam Quran surat Al-Insan ayat 17 sampai 18 juga disebutkan wa yusqawna fiha ka'san kana mizajuha zanjabila ainan fiha tusamma salsabila. Di dalam surga mereka diberi minum segelas minuman yang campurannya adalah jahe yang didatangkan dari sebuah mata air surga yang dinamakan salsabila.
Jadi ini sekali lagi adalah gambaran-gambaran untuk mendekatkan pikiran kita. Allah Subhanahu wa taala mengabarkan tentang campuran minuman yang nikmat di surga itu dengan dua campuran, diawali dengan kafur lalu kemudian zanjabil di akhir surat. Indah sekali kemudian gambaran Allah ini. Jadi kafur itu berisi kesejukan dan aroma yang harum, sedangkan zanjabil itu adalah berisi kehangatan dan keharuman. Sehingga kemudian bercampur dua minuman itu. Yang kafur itu sejuk, nikmat, harum, sedangkan zanjabil itu adalah yang hangat dan penuh dengan keharuman. Nah, itu gambaran-gambaran tentang minuman. Juga ada disebutkan dengan istilah tasnim di dalam Quran surat Al-Mutaffifin itu. Wa mizajuhu min tasnim. Jadi Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma itu ketika menjelaskan tentang tasnim itu adalah minuman terbaik penghuni surga, nanti akan diperuntukkan untuk orang-orang yang al-muqarrabun, ashabul yamin. Jadi orang-orang yang dekat dengan Allah itu akan dapat minuman yang terbaik itu, tasnim itu, dan golongan orang-orang ashabul yamin. Kemudian juga disebutkan minuman di surga itu minuman khamr. Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang khamr itu di surga di beberapa ayat dalam Al-Qur'an dan menafikan darinya semua aib yang terdapat dalam khamr dunia. Di dalam Quran surat Muhammad ayat 15 disebutkan wa anharum min khamrin ladzatil lis-saribin. Sungai-sungai khamr yang lezat rasanya bagi peminumnya. Juga dalam Quran surat Al-Waqiah ayat 18 sampai 19 bi aqwabi wa abarika wa ka'sim mim ma'in la yusaddauna anha wa la yunzifun. Ya. Jadi dengan membawa gelas, cerek dan minuman yang diambil dari air yang mengalir, mereka tidak pusing dan tidak pula mabuk. Jadi disebutkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang minum khamr di dunia maka dia tidak akan merasakan khamr di akhirat, dia tidak akan masuk surga. Bedanya istilah minuman khamr di surga itu, Allah telah menghilangkan 5 keburukan dari khamr dunia. Jadi ketika minum khamr di surga itu, rasa khamr akhirat itu melezatkan orang-orang yang meminumnya, tidak pusing, tidak mabuk, tidak menghilangkan akal, dan tidak berbuat sia-sia dan dosa ketika minum itu seperti di dunia. Makanya orang yang bisa menahan diri untuk tidak minum minuman khamr nanti pasti juga akan merasakan khamr di surga. Tetapi yang sudah minum khamr di dunia, maka dia tidak akan pernah merasakan khamr di akhirat, artinya dia tidak akan merasakan surga. Jadi hati-hati ya untuk bisa bertahan tidak melakukan itu. Yusqauna mir rahiqim makhtum. Jadi ar-rahiq khamr yang murni. Jamaah yang dirahmati Allah, ketika berbicara penting tentang makanan minuman penghuni surga ini, pelajaran penting buat kita selama kita masih di dunia ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayyuma mu'minin at'ama mu'minan ala ju' at'amahu Allahu yaumal qiyamah min simaril jannah wa ayyuma mu'min saqara mu'minan ala dhama'i saqahu Allah yaumal qiyamah minar rahiqil makhtum wa ayyuma mu'min kasa mu'minan ala uryin kasahu Allah min khudril jannah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa saja orang mukmin yang memberi makan kepada mukmin lainnya yang sedang kelaparan, maka Allah akan memberinya makan pada hari kiamat dari buah-buahan surga. Siapa saja orang mukmin yang memberi minum kepada mukmin lainnya yang sedang kehausan, maka Allah akan memberinya minum pada hari kiamat dari ar-rahiqul maktum, yang itu adalah minuman ahli surga. Siapa saja orang yang memberi pakaian kepada mukmin lainnya yang tidak memiliki pakaian,
maka Allah akan memberinya pakaian dari tumbuhan di surga. Hadis riwayat Abu Daud. Jadi pelajaran penting bahwa kenikmatan makan minum di surga, pakaian di surga dan sebagainya itu yang harus kita lakukan di dunia ini adalah berusaha untuk suka memberi makan, memberi minum. Makanya pahala orang yang memberi makan dan minum itu banyak. Disebutkan di beberapa hadis itu disebutkan bahwa orang-orang yang nanti akan diselamatkan dari api neraka masuk surga tanpa hisab yang berat adalah diantaranya yang suka memberikan makanan. Banyak disebutkan di situ adalah yang suka memberi makan dan minum. Pahalanya besar sekali. Maka begitu saat seorang sufi ditanya muridnya, Abu Sa'id bin Abu Khair itu ditanya muridnya tentang ma'adadut tariq minal khalqi ilal haq, berapa jalan kita sebagai makhluk Allah untuk bisa sampai kepada Allah. Lalu disebutkan oleh Abu Sa'id bin Abu Khair itu at-tariq ilal haq bi'adadi dzarratil mawjudat. Jadi jalan menuju Allah itu sebanyak jumlah partikel di alam ini. Banyak sekali jalan untuk bisa kemudian dekat dengan Allah. Walakin laisa hunaka tariq aqrabu wa afdalu wa asra minal amal ala rohati sahsin. Tetapi beliau sebutkan bahwa jalan yang paling dekat, paling utama dan paling cepat untuk menuju Allah itu adalah membuat nyaman dan membuat senang orang lain. Itulah yang kemudian aku sebarkan dan sampaikan. Itu yang disebutkan oleh Abu Sa'id bin Abu Khair. Jadi di antara sekian banyak jalan itu adalah ketika kita kemudian mau menyenangkan, mau membahagiakan orang, menyaman orang, itu adalah jalan yang kemudian di antara jalan yang cepat, utama, lalu kemudian dekat dengan amal yang bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kemudian kalau Ibnu Qayyim dalam Uddatus Sabirinnya itu memberikan gambaran begini. Idza kana Allahu qad ghafara liman saqa kalban ala siddati dhamaihi fa kaifa biman saqa al-atas wa asba al-ja wa kasal urah minal muslimin. Itu kata Ibnu Qayyim. Jika Allah saja mengampuni seorang pelacur, seorang wanita nakal, memberi minum anjing yang kehausan, lalu bagaimana dengan orang-orang mukmin, orang-orang muslim yang memberi minum, yang memberi makanan kepada saudaranya yang lain pada saat dia kehausan atau kelaparan. Allah saja mengampuni dosanya seorang wanita nakal ini karena dia memberi minum anjing yang kehausan. Lalu bagaimana Allah tidak akan memberikan yang baik dan lebih terpuji lagi dan lebih mulia lagi kepada seorang mukmin yang suka memberi makan dan suka memberi minum mukmin atau muslim yang lainnya. Itulah yang disampaikan oleh Ibnu Qayyim dalam Uddatus Sabirinnya, gambaran yang sangat luar biasa. Termasuk juga di dalam hadis qudsi yang sudah kita pahami bersama bahwa Allah Azza wa Jalla menegur hamba-hambanya yang tidak peduli dalam hal-hal seperti itu. Innallaha Azza wa Jalla yaqulu yaumal qiyamah, ya ibna Adam istat'amtuka falam tut'imni. Qala ya Rabb wa kaifa ut'imu wa anta rabbul alamin. Qala ama alimta annahu istat'amaka 'abdi fulan falam tut'imhu. Ama alimta annaka law at'amtahu lawajadta dzalika 'indi. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla nanti di hari kiamat mengatakan, wahai anak Adam, wahai manusia, kenapa engkau tidak memberi makan aku pada saat aku butuh makan? Lalu kemudian manusia itu mengatakan, bagaimana aku akan memberi makan engkau sedangkan engkau adalah Tuhan, Raja di raja alam ini, penguasa alam ini. Lalu kemudian Allah berfirman kepada dia, tidak tahukah engkau bahwa ada hambaku si fulan
dia kelaparan dan kamu tahu, tetapi engkau tidak beri makan dia. Padahal andaikan engkau beri makan dia, kamu akan dapati aku di sana, artinya pahala dariku nanti. Ya ibna Adam, istasqaituka falam taskini. Qala ya Rabb, kaifa askika wa anta rabbul alamin. Qala istasqaka abdi fulan falam taskihi. Hama innaka law saqaitahu wajadta dzalika indi. Wahai manusia, kenapa engkau tidak memberi minum aku di saat aku kehausan? Bagaimana aku akan memberi minum engkau sedangkan engkau adalah Tuhan semesta alam? Lalu kemudian Allah berfirman, ada seorang fulan yang kehausan, tapi engkau tidak beri itu. Padahal andaikan engkau beri, di situ ada aku. Artinya Allah akan memberikan pahala kepada orang ini. Orang yang kemudian tidak punya kepedulian tentang itu, maka dia akan ditegur dan akan merasakan kehinaan nanti di akhirat. Kepedulian terhadap sesama manusia ini menjadi sesuatu yang sangat penting. Bahkan disebutkan oleh para alim itu, jalan cepat, jalan dekat menuju Allah itu adalah hal-hal seperti itu. Di awal hadis qudsi itu disebutkan juga tentang kenapa engkau tidak menjenguk waktu aku sakit. Lalu kemudian bagaimana engkau sakit padahal engkau adalah Tuhan seluruh sekalian alam. Pada saat si fulan sakit kau tidak pedulikan. Nah, ini adalah bentuk-bentuk teguran kepada hamba-hamba Allah yang kemudian tidak peduli tentang masalah memberi makan dan minum ini. Jemaah yang dirahmati Allah, intinya memang bahwa para penghuni surga ini nanti akan merasakan kenikmatan yang tidak ada taranya. Banyak muka atau wajah pada hari itu berseri-seri. Nanti kita akan coba bahas kitab yang cukup luar biasa itu, Profesor Dr. Ali Abu Kano Al-Jawari itu seorang dosen di Universitas Diyala, Irak. Beliau membahas tentang kitab Lughatul Jawarih wa Dilalatuha fil Qur'anil Karim. Jadi bahasa tubuh. Beliau menulis bahasa tubuh manusia di dalam Al-Qur'an itu. Jadi bagaimana bentuknya, matanya, terus pendengarannya, terus cara dia, segala macam ekspresi manusia itu dalam bahasa Quran. Dan ketika menjelaskan sedikit tentang nanti di akhirat itu akan ada dua model wajah manusia yang secara umum disebutkan orang-orang yang bahagia itu wajahnya berseri-seri gembira. Wujuhu yawma idzim musfirah dahikatum mustabsirah. Itu contoh dari model wajah orang yang ada di akhirat. Jadi pada hari itu wajah mereka berseri-seri, tertawa dan sangat bergembira dia. Jadi kalau nanti dibahas itu lebih dalam, cukup menyenangkan sekali mendengarkan penjelasan atau membaca penjelasan dari beliau. Kemudian di dalam Al-Quran juga disebutkan ada wajah putih berseri-seri. Yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh fa ammal ladzina swaddat wujuhum akafartum ba'da imanikum fadhuqul adzaba bima kuntum takfurun wa ammal ladzina biyaddat wujuhum fa fi rahmatillah hum fiha khalidun. Ini gambaran-gambaran ayat bahwa nanti di akhirat itu model wajah yang bergembira, berseri-seri, putih berseri-seri adalah model wajah-wajah orang yang senang nanti. Kebalikan dari penghuni neraka. Juga disebutkan dalam Al-Quran wajah riang penuh nikmat. Itu di dalam Quran surat Al-Mutaffifin ayat 24. Ta'rifu fi wujuhihim nadratan naim. Kamu dapat tahu dari wajah mereka kesenangan hidup yang penuh kenikmatan. Nadrah itu. Nah, pelajaran penting buat kita dalam konteks ini, kalau kita ingin menjadi orang yang wajahnya berseri-seri, wajahnya menyenangkan nanti di akhirat, di dunia sudah tampak dia suka tersenyum pada orang lain. Tabassumuka fi wajhi ahika shadaqah. Dia selalu menampakkan hal yang menyenangkan. Senyum pada saudaranya
menunjukkan wajah yang welcome, menunjukkan wajah yang dia lapang. Itu adalah tanda-tanda orang-orang yang kemudian akan juga merasakan riang dan wajah yang bahagia di akhirat. Maka ciri istri solehah itu, ciri wanita yang akan menjadi penghuni surga diantaranya adalah bila dipandang suaminya selalu menyenangkan. Nah, jadi ibu-ibu jamaah, yang ibu-ibu kalau ingin kemudian juga termasuk bisa merasakan wajah yang indah berseri-seri karena menjadi penghuni surga, maka mulai sekarang dan seterusnya bila dipandang oleh suaminya selalu menyenangkan, tidak ngut-marungut atau kemudian tidak suka marah-marah sama suaminya. Ciri penghuni surga adalah sudah dimulai dari dunia, dia wajahnya selalu menampakkan hal-hal yang ceria, baik, dan tidak pernah kemudian menampakkan wajah yang tidak baik atau ngut-marungut itu. Nah, kemudian pakaian dan perhiasan, hamparan permadani yang indah banyak sekali disebutkan di dalam Al-Quran itu. Jadi ahli surga itu nanti akan mengenakan pakaian yang paling mewah, berhias dengan beraneka perhiasan dari emas, perak, dan mutiara. Itu sebagai gambaran saja untuk mendekatkan pikiran kita. Di dalam Quran surat Al-Hajj ayat 23 disebutkan misalnya, yuhallawna fiha min asawira min dhahab wa lu'lu'a wa libasuhum fiha harir. Luar biasanya di dalam Al-Quran itu. Juga disebutkan misalnya, yalbasuna min sundusin wa istabrakim mutaqabilin. Sundus sutra yang tipis, istabrak itu sutra yang tebal. Jadi dua jenis sutra yang terbaik, warna terbaik di surga itu adalah hijau. Disatukan untuk mereka antara keindahan pemandangan, pakaian, dan kenikmatan memakainya. Liyahum siyarun sundusin khudrun wa istabrak. Itu contoh-contoh yang disebutkan di dalam Al-Quran. Di surga nanti juga ada pasar surga. Ada pasar surga itu. Ketika membaca hadis Rasulullah SAW yang menggambarkan pasar surga ini luar biasa. Jadi nanti setiap hari Jumat ada pasar surga. Jadi orang-orang kumpul. Nah, ketika orang-orang itu kumpul di pasar itu, maka kemudian ketika terterpa angin utara gitu, lalu wajah mereka menjadi ganteng, lalu juga yang perempuan semakin menjadi cantik. Jadi setiap hari tambah ganteng, tambah cantik. Itu luar biasanya nikmatnya di surga itu. Jadi ketika para laki-laki itu, bapak-bapak yang di surga itu balik ke rumahnya atau balik ke bilik-bilik, ke istana-istananya, di situ sudah istrinya, istri yang di sana bidadari maupun istrinya yang ada di sana, ketika pulang nanti kemudian menyatakan, kamu tambah tampan. Lalu suaminya juga mengatakan, kamu tambah cantik. Jadi itu nanti kita akan bahas khusus salah satu kenikmatan surga, hurun in, bidadari surga itu. Nanti kita akan bahas insya Allah pada kesempatan berikutnya, khusus tentang masalah kenikmatan bidadari surga itu. Nanti disebutkan di situ yang masuk surga akan dapat 2 bidadari, sedangkan yang mati dalam peperangan syuhada itu akan mendapatkan 72 bidadari surga. Dan di dalam hadis itu disebutkan nanti akan diberi kekuatan 100 kekuatan orang di dunia ini. Jadi tidak usah di sana, tidak usah pakai jamu kuat. Jadi kalau sudah di surga sudah kuat, diberi kekuatan 100 bergilir itu. Nanti akan ya adanya cuma nikmat, senang-senang saja terus. Bahkan nanti kalau Ibnu Abbas itu memberikan gambaran tentang kerjaannya itu cuma diantaranya adalah memerawani bidadari terus itu. Itu diantara kenikmatan surga. Tidak usah berhayal tentang itu, yang penting kita berusaha untuk menjadi orang yang masuk surga saja dulu. Itu yang penting. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, puncak kenikmatan yang paling utama sekarang yang terakhir itu adalah nikmat puncak kenikmatan penghuni surga adalah ridho Allah dan bisa memandang wajah Allah Azza wa Jalla. Anta maksudi wa ridhaka matlubi. Inilah anugerah terbesar nanti di surga,
kemuliaan tertinggi para penghuni surga yang di dalam nas-nas Quran maupun hadis-hadis Rasulullah menunjukkan bahwa para penghuni surga itu akan melihat Allah dengan mata kepala secara langsung, dan itu adalah nikmat yang paling utama nanti bagi penghuni surga. Di dalam Quran surat Yunus ayat 26 disebutkan, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah wala yarhaqu wujuhahum qataru wala dhillah ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Di situ disebutkan bagi orang-orang yang berbuat baik ada pahala terbaik, yaitu surga, dan waziyadah, ziyadah itu tambahan. Ya. Jadi Nabi SAW bersabda, orang-orang yang berbuat baik nanti itu akan mendapatkan al-husna. Al-husna itu adalah surga, sedangkan ziyadah itu adalah memandang wajah Allah. Di dalam Quran surat Al-Qiyamah, wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah orang mukmin pada hari itu berseri-seri kepada Rabbnya, mereka akan melihat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha tabaraka wa ta'ala yaqul li ahlil jannah ya ahlal jannah fayaquluna labbaik rabbana wa sa'daik fayaqul hal raditum fayaqulun wa ma lana la narda wa qad a'tayna ma lam tu'ti ahadan min khalqika fayaqul ana u'tikum afdalu min dhalika qalu ya rab wa ayyu shay'in afdalu min dhalika fayaqul uhilla alaikum ridwani fala ashatu alaikum ba'dahu abada. Sesungguhnya Allah yang maha suci dan maha tinggi berkata kepada para penghuni surga, wahai para penghuni surga. Mereka pun menjawab, kami sambut panggilanmu wahai Rabb kami dengan penuh senang hati. Lalu Allah berfirman, apakah kalian telah ridho? Apakah kalian telah puas sekarang ada di surga? Mereka kemudian menjawab, bagaimana kami tidak puas sedangkan engkau telah memberi kami sesuatu yang tidak engkau pernah berikan kepada siapapun dari makhlukmu. Lalu Allah berfirman, aku akan memberi kalian yang jauh lebih utama dari itu. Lalu mereka berkata, para penghuni surga itu, wahai Rabb kami, apa yang lebih utama lagi dari nikmat yang sudah kami terima ini? Lalu kemudian Allah berfirman, aku berikan kepada kalian keridhoanku, maka aku tidak akan pernah murka sedikit pun kepada kalian selama-lamanya. Jadi kenikmatan utama di surga itu adalah dapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan melihat Allah. Dalam Sahih Muslim dan At-Tirmizi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza dakhala ahlul jannah al-jannah nada mudadin innalakum indallahi mau'ida qalu alam yubayyidu wujuhana wa yunajjina minan nar wa yudkhilna al-jannah qala bala qala fayankashiful hijab fa wallah ma'atahum syai'an ahabba ilaihim minan nadhari ilaih. Apabila ahli surga telah memasuki surga, seorang penyeru menyeru, sesungguhnya kalian memiliki sebuah janji di sisi Allah. Mereka berkata, bukankah Allah telah memutihkan wajah-wajah kami, menyelamatkan kami dari neraka dan memasukkan kami di surga? Lalu kemudian dikatakan kepada mereka, benar. Lalu kemudian hijab tersingkap. Demi Allah, demi Allah, demi Allah, tidak ada sesuatu pun yang diberikan kepada mereka yang lebih nikmat, yang lebih luar biasa daripada melihat Allah Azza wa Jalla. Inilah nikmat yang luar biasa. Mudah-mudahan kita bisa melihat Allah Subhanahu wa taala di surganya nanti. Wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Dan orang-orang yang berada di surga nanti, doa-doa mereka akhirnya pada puncaknya selalu bertahmid, memuji Allah. Sekali lagi, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang di dalamnya. Itu yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.